sekarang sudah pure ya, taruhlah hasilnya dari, mohon maaf, mungkin di sekolah-sekolah pulangnya juga tidak membawa manfaat. Ini kita harus fair loh ya. Mungkin ke pondok-pondok pulangnya juga kurang membawa manfaat. Ini sudah fair, taruhlah bukan rahasia umum lagi. Sekarang kalau anak cium tangan orang tua itu banyak sekali. Namun kasus nyatanya tidak lahir batinnya dalam mencium tangan. Buat apa? Menurut saya begitu. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Nusantara. Hong wilahing jatinuhune ajada-jadilul Nusantara tabe uluk salam mulia. Dalam situasi yang seperti ini tentunya kita itu kumambang kumelem, cara lagune itu Mas Kumambang, cara tembang mocopat itu Mas Kumambang. Artinya mungkinkah dalam kehidupan kita akan menuju ke arah yang lebih baik, ataukah kita akan menuju ke arah yang tidak baik, atau kata kasarnya itu kehancuran ya. Kehancuran sebuah bangsa tentunya ciri-cirinya adalah manakala sudah senengnya itu bermegah mewah ya. Kita membaca situasi sekarang itu rata-rata manusia itu senengnya megah mewah ya, megah mewah, lalu keadaannya itu sebenarnya rumah saja pada nggak punya, tapi kasus nyatanya wegah kasoran. Ibarat kata orang ngomong orang dulu itu kampret montoran, wong kelet orang duwe apa-apa tapi wegah kasoran. Lah ini banyak sekali dalam kehidupan sekarang ya. Anak-anak iki mung jerucus, mong kecimong, ngetan ngulon, ngalor ngidul gitu lah. Yang saya sayangkan, yang kita sayangkan ya, bahwa situasi seperti ini seolah tidak ada yang merasa kehilangan ya, seolah tidak ada yang merasa kehilangan, dan lalu rata-rata tidaklah itu si tua, tidaklah itu si muda, tidaklah itu si laki-laki, tidaklah itu si perempuan ya, rata-rata itu saiyek seeko kapti dalam hal kemadorotan. Kalau kata Pak Kiai, kemadorotan ya kemadorotan, tidak ada nilai-nilai manfaat sama sekali dalam kehidupan itu. Sekarang sudah pure ya, taruhlah hasilnya dari, mohon maaf, mungkin di sekolah-sekolah pulangnya juga tidak membawa manfaat. Ini kita harus fair loh ya. Mungkin ke pondok-pondok pulangnya juga kurang membawa manfaat. Ini sudah fair, taruhlah bukan rahasia umum lagi. Sekarang kalau anak cium tangan orang tua itu banyak sekali. Namun kasus nyatanya tidak lahir batinnya dalam mencium tangan. Buat apa? Menurut saya begitu. Menurut saya ya. Kalau menurut yang lain mungkin ya itu sebuah kebaikan. Lalu ada gap-gap, kotak-kotak tertentu yang menyebabkan manusia itu terbatasi oleh status sosial. Status sosial sekarang rata-rata ditentukan oleh finansialnya yang membentuk dia itu menjadi berharga. Mbok sekarang itu orang gila bawa uang 1 triliun, bupati suruh datang ke depannya nyembah-nyembah, ada kalanya dia mau ya kan. Ini sudah wow, berbaris lah, berjajar pulau-pulau. Ibaratnya orang yang taruhlah tukang rongsok, tapi yang dikandi ini uang 1 miliar atau 1 triliun, orang suruh deku-deku, sungkem-sungkem itu mau. Tapi kasus nyatanya ketika dia habis uangnya, laksana dia itu bangkai. Lah ini sudah bukan rahasia umum lagi. Saya akan mengatakan pamore Kang Sukma dalam kehidupan sekarang itu nyaris tidak ada ya. Pamore Kang Sukmo dalam kehidupan sekarang artinya orang yang berpamor ya. Kalau kerisnya itu pamor belarak sineret atau pamor dan lain-lain, itu nyaris tidak ada, sehingga manusia melangkah itu dalam kebimbangan tapi dalam kesombongan ya. Kebimbangan, kebingungan. Aslinya kalau menghayat sekarang itu manusia bingung semua di muka bumi ini ya. Derajat pangkat semua tidak menjamin manusia itu tidak bingung. Contoh Freddy Sambo ya, contoh ini sekilas ya, Freddy Sambo itu kan contoh yang berpangkat saja pada bingung lah, apalagi yang tidak berpangkat. Yang punya uang juga bingung. Karena apa? Persaingan global ini sungguh maha dahsyat kalau menurut saya.
Mahadasat adanya oligarki tingkat desa, bahkan tingkat RT ya. Kita bisa membayangkan kalau tempo dulu ya, lurah itu nggak ada gajinya, nggak ada ADD, alokasi dana desa itu nggak ada, hanya tanah janggolan atau tanah bengkok ya, hanya janggolan atau bengkok. Namun dedikasinya ada karena pamore sukma itu masih ada. Pamore sukma itu yang membuat manusia itu takut kepada perbuatan, takut berbuat jahat karena akibat. Nah, kalau sekarang rasa rumangsane ngurip, ngrumangsani kelamun saya dibuat becik saja itu nggak ada, nyaris nggak ada lah. Saya akan mengatakan yang lebih menjurus ke sana, bahwasanya manakala sebuah dinasti, ya dinasti ini kelihatannya sudah punah, berdirinya republik, dinasti nyaris tidak ada lah. Hanya apresiasi dari NKRI dijadikan cagar budaya. Namun kemarin saya membuat sebuah konten di Kaum Hati bahwasanya yang namanya darah Mataram atau Wahyu Mataram ini merupakan cerminan eksistensinya Nusantara. Artinya saya akan mengatakan kebesaran Nusantara tidak mungkin akan bisa lepas dari Wahyu Mataram, baik Mataram Sanjaya maupun Mataram Panembahan Senopati. Lah saya akan mengatakan dinasti ini apapun alasan seperti Pak Harto juga Ibu Tin itu setidaknya kondang kaloko kajono priyo ya, kondang kaloko kajono priyo maksudnya bukan kondang kaloko kajono banci atau waria ya, bahwa Ibu Tin ini adalah keturunan Mangkunegaran ya, itu berarti masih mencerminkan Mataram Panembahan Senopati. Lah lalu kehancuran sebuah dinasti rata-rata manakala dinasti itu sudah tidak punya putra mahkota, dan putra mahkota ini biasanya kalau tempo dulu ini dikatakan putra mahkota karena digodok habis-habisan. Digodok dalam arti digodok ya suruh tapa berata. Contoh Pangeran Charles, kan dengar itu, Pangeran Charles suruh ikut ke Palagan. Palagan itu ya berlatih perang di laga begitu, mungkin digodok dulu untuk tirakat dan sebagainya, itu namanya putra mahkota. Lalu sekarang manakala sebuah dinasti itu tidak ada putra mahkota ya, putra mahkota sudah tidak ada, di sini niscaya dihambang kehancuran. Saya tidak mengatakan bahwasanya Jogja itu tidak ada putra mahkota ya, namun saya mengatakan bahwasanya manakala putra mahkota seperti Jogja Solo saja kan putra mahkota itu seperti kemarin Mangkunegaran saja kan ada dua ya, mana yang lebih berhak taruhlah. Lah ini merupakan putra mahkota yang pokok itu merupakan sebuah hal penerus dinasti tersebut. Lah saya mengatakan putra mahkota yang termaksud untuk Indonesia saja sekarang yang namanya putra mahkota semestinya kalau dalam Indonesia, kalau dulu Nusantara sekarang Indonesia, semestinya partai atau kendaraan ini menggodok lah siapakah yang menjadi godokan daripada partai-partai itu ya. Partai-partai itu semestinya menggodok dalam arti mentalitas untuk membangkitkan Indonesia, tidak hanya kenyas godong tok taruhlah, manusia yang betul-betul cik jiwanya, manusia yang betul-betul cik spiritualnya, lalu manusia yang betul-betul cik moralnya. Lah ini niscaya nyaris tidak ada. Yang saya maksud bahwasanya Indonesia pun perlu putra mahkota. Lah putra mahkota yang termaksud semestinya disiapkan oleh perahu-perahu atau partai-partai ini untuk digodok semaksimal mungkin menjadi bibit unggul ya. Kalau istilah Pak Harto itu bibit unggul tahan wereng dulu, waritewe itu loh. Lah sekarang semestinya para partai ini menggodok untuk menjadikan ibaratnya laksana putra mahkota. Lah sehingga manakala akan dicalonkan atau diusung oleh partai tersebut sama juga laksana mentalnya, spiritualnya, terus materialnya yang dimaksud itu ini loh caranya menjadi presiden Indonesia nanti. Jangan korup, jangan serba-serbi itu pajak. Nah sekarang kita merasakan ya, kita fair saja. Saya kemarin di Jogja saja masuk pantai bayar ya, masuk keraton bayar, masuk hutan pinus dari Becici sampai dengan Pinusari sampai dengan Pinus Asri semua bayar. Lah ini diantara hal yang memberatkan. Apakah pejabat hanya bisa berpikir pendapatan dari hal yang seperti itu ya? Sekali lagi, apakah pejabat hanya berpikir hanya
pendapatan daerah itu hanya dari situ yang saya maksud lah, ini mestinya di cross check ulang. Kepentingan spiritual bisa terkalahkan oleh kepentingan pariwisata lah. Pariwisata saya akan mengulas sedikit yang bahwasanya ada hal yang perlu diketahui secara hukum batin, bahwasanya bumi asline ki ora tuku ora gawe ya. Mohon maaf, pariwisata pihak pengelola jelas tidak beli dan tidak membuat, tidak bisa menciptakan lah. Ini adalah pamali. Kalau dulu masa kecilnya saya tempat wisata itu ya panorama ya, panorama itu ya paling sukarela dananya lah. Sekarang mendominasi, namun saya acungkan jempol karena disiplinnya luar biasa ya. Disiplin dalam arti tanah secengkal saja itu harus bayar lah. Saya ini mengkritik artinya agar kita timbul kesadaran bersama bahwasanya Indonesia itu negara yang gemah ripah loh jinawi Kertototo Turaharjo. Mengapa senistip ini dan senista ini cara berpikirnya? Hanya paling-paling masuk bayar, nanti marung dan sebagainya lah. Sudah gitu kencing saja harus bayar sekarang lah. Ini hal yang perlu kita cross check bersama. Apakah ini sudah masuk ke ranah Indonesia yang sejati? Yang saya maksud, saya tidak membenci, namun saya mengkritik. Wajar dong bahwasanya saya sendiri itu dengan tulusnya kemarin itu niat membangun tangga sampai ke Sendang Bengkung, dan saya sudah mati-matian sudah 85% karena aturan dari KPH dan RPH dan lain-lain. Hanya sosok oknum itu berani mengatakan yang kurang semestinya terhadap orang yang sedang memikirkan spiritual, nilai-nilai spiritual Nusantara lah. Ini saya mohon maaf, intinya saya menyampaikan apa adanya. Saya menyampaikan dalam kali ini intinya manakala dinasti sudah tidak ada putra mahkota, ini merupakan ciri-ciri kehancuran. Saya rasa demikian. Terima kasih.